Ini yang nulis ini kemarin ini mana orangnya ini? Tanggung jawab dulu, oi. Ini mana teman-temannya ini? Mana teman-teman ini? Kasih dulu sama teman-temannya yang nulis ini. Kasih dulu sama kawanmu itu. Kasih tahu dulu. Tolong dulu datang dulu ke kantor DPR hapus itu. Nggak tanggung jawab. Demo-demo. Tapi janganlah bikin sesuatu yang nggak sopan santun begitu. Tapi mahasiswa, ya gimana? Masih ada demo lanjutan? Kasih tahu dong. Udah paham kan? Kalau demo itu dipersiapkan semuanya dan perhatikan makan siang. Yang mana karet 1, mana karet 2. Harap diingat, itu ilmu dasar di dalam berdemo. Ini apa sih sebetulnya yang kalian demo ya? Yang kalian perlu demo itu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak gitu loh. Contohnya ya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Itu yang perlu kalian demo. Ini yang kalian demo itu seolah-olah kalian itu berpihak kepada satu partai atau berpihak kepada salah satu calon. Nampak kali. Itu dia kemarin demo ya sampai malam itu videonya beredar itu. Gerilya itu kemarin itu keliling, Masinton keliling, Arteria Dahlan keliling, Putra Nababan keliling, Adian Apitupulu keliling. Ngapain kalian? Kalian ngapain? Cari simpati? Atau menunjukkan simpati atau lagi cari simpati? Bahkan ada tahu enggak kalian ya mahasiswa yang marah kepada Masinton ya mengatakan bahwasanya ini bukan pekerjaan PDIP. Jangan sampai ditunggangi ya. Ini dia videonya. Untuk itu teman-teman, kita setuju dengan perjuangan teman-teman memperjuangkan tegaknya konstitusi dan demokrasi di negeri ini. Apakah akan ada revisi atau tidak? Cukup sampai situ. Apakah akan mengikuti? Kami PDI Perjuangan ini teman-teman saya satu fraksi. Oke. Dan fraksi kami akan memperjuangkan untuk revisi undang-undang pilkada dibatalkan. Oke, pimpinan keluar dan ketua baliknya keluar yang menyatakan untuk melakukan penolakan terhadap ini. Kalau atas nama fraksi tidak ada artinya buat kami. Kami akan tetap memperjuangkan ini semua tanpa ada embel-embel partai politik. Oke, setuju. Jangan lupa teman-teman, lahirnya Jokowi kali ini juga karena PDIP. Semangat teman-teman. Sabit dari UNJ. Intinya pertemuan kita antara mahasiswa dengan pihak DPR, kita tidak ingin menjadi ajang caper salah satu pihak, betul teman-teman? Kita ingin yang hadir menemui kita adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk membatalkan segala putusan yang sudah merugikan rakyat, betul? Yang fakta yang kedua, PDI Perjuangan punya ketua umum DPR RI mana? Mana jaminannya ketua DPR RI? Dan yang kedua, ini bukan acara hearing PDIP. Betul. Untuk pastikan, ini bukan acara hearing PDIP, sepakat. Udah kalian dengar, udah tonton. Itu makanya, jangan sosok jagoan lah. Ya udahlah, tonton aja lah. Mereka bilang kami nggak perlu fraksi. Yang kami minta baca balik katanya, ketua balik atau wakil ketua balik. Bukan kalian. Malunya. Aduh, ngomong-ngomong Masinton, jadinya itu animasi Anis Masinton. Yalah. Jadi ini jujur saja lah kalau ku bilang ya. Ya kalau berbicara tentang kemungkinan Anies, ya kita mau berbicara dulu tentang kemungkinan Anies diusung PDIP ya. Kemungkinannya besar atau kecil ya. Kalau ku bilang sih kemungkinannya sangat kecil. Karena apa? Gimana pun juga yang namanya Megawati itu punya
feeling dan dia punya insting yang mana yang harus dimajukan dan mana yang enggak gitu loh. Ya ada pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama ya, dia tidak akan mungkin tega mengusung Anies sementara Ahok ada. Ya, itu yang pertama. Baru yang kedua, kita udah tahu bagaimana tahun 2017 lalu ya, Anies itu jangan sampai lupa kita. Anies itu adalah musuh bebuyutan dari Ahok. Ya kan? Jadi bisa dipastikan akan ada resistensi dari pemilihnya Ahok. Pemilihnya Ahok bisa dikatakan sebagian besar itu pemilih dari kalangan PDIP dan juga kalangan lainnya. Gitu loh. Kerugian besar kalau misalnya Anies yang mereka usung. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini apa? Apa ruginya kalau misalnya Megawati mengusung Ahok? Anies nggak punya uang. Nggak punya partai, punya pengikut tapi sedikit, nggak kayak dulu lagi gitu loh. Ya kita kan bisa lihat coba yang demo kemarin itu coba kan kita bisa lihat dari atribut-atributnya ya, yang mana betul-betul anak Aba berapa orang, dikit, kebanyakan mahasiswa semua itu. Kalau yang aslinya anak Aba nggak tahu entah kemana. Gitu. Baru yang keempat ya, Anies itu susah untuk dicalonkan karena apa? Nggak punya kontribusi. Nggak punya kontribusi terhadap PDIP gitu loh. Kecuali mungkin beberapa bulan yang lalu Anies sudah berkomitmen dan juga masuk sebagai kader ya, dan juga dia punya usaha apapun juga ya kan untuk mencari suara ya atau mencari tambahan kursi. Ini kan enggak ada gitu loh ya. Berikutnya alasan kelima dari Megawati tidak akan mengusung Anies. Anies orangnya pemalas. Pemalas itu. Ya, coba bayangkan kalian, kalau memang dia bukan pemalas, ketika dia diusung PKS, maka dia akan bersusah payah meyakinkan beberapa partai untuk masuk bergabung di dalam lingkarannya mereka untuk mengusung dirinya sendiri. Ini anak pemalas, gak tahu apa-apa sebetulnya. Gitu loh. Jadi pertimbangan besar. Setelah itu yang keenam ya, Anies itu tidak akan mungkin diusung Megawati karena apa? Anies tipikal orang yang besar mulut. Banyak kali ceritanya. Semua orang Indonesia sudah tahu kecuali anak Aba. Anak Aba itu sudah dibutakan itu. Cinta mati itu memang cinta buta itu sama Anies. Tapi orang yang berpikiran waras, dia akan berpikir ini orang nggak tahu kerja, taunya ngomong doang. Ya, udahlah, nggak usah kita banyak terlalu bikin pembelaan, nggak ada gunanya karena memang ini orang tipikalnya orang banyak omong ya. Setelah itu alasan berikutnya ya, Anies ini punya tipikal pengkhianat. Ya, coba Prabowo berapa kali dihianati, ya Megawati akan sampai ke situ kali-kalinya. Jujur ya aku bilang sama kalian, sampai saat ini yang namanya Bapak Prabowo dengan Megawati tidak pernah ada masalah. Tidak ada pernah masalah. Percaya enggak kalian? Percaya sama aku, kalau misalnya Bapak Prabowo sampai sekarang itu masih berkomunikasi baik dengan Ibu Megawati, dan ketika Bapak Prabowo tahu Anies akan diusung PDIP, itu mereka pasti koling-kolingan. Pasti juga Ibu Megawati di balik layar dia akan tanya sama Bapak Prabowo, ini orang gimana modelnya. Bapak Prabowo pasti katakan, jangan ambil ini tipe-tipe pengkhianat. Loh, Edi Ramayadi juga mengkhianati Prabowo, tapi nggak segitunya. Lain. Ini udah kelas kakap pengkhianatannya. Orang model kayak gini segala macam berbagai macam cara akan dilakukan. Yang penting ambisinya boleh tercapai. Coba bayangkan kalian dulu ya, menjadi presiden gagal ya, dia coba lagi menjadi gubernur. Apa enggak di situ ambisinya kelihatan sangat besar? Besar kali kan? Saya kasihlah kepada yang lain gitu, kepada istrinya, anaknya. Ya, jangan dia aja terus maju. Gitu dia. Ya, selanjutnya ya, kenapa? Ya,
kenapa Anies itu susah untuk diusung menjadi cagup oleh PDIP, ya karena dia itu sudah tidak punya lagi pengikut sebanyak dulu lagi. Nggak banyak lagi, tidak banyak. Makanya dengan entengnya Megawati mengatakan, siapa? Anies. Enak aja. Ya kalau mau diusung dia jadi kader dulu. Habis jadi kader ya ikut dulu sekolah kaderisasi. Panjang kali prosesnya. Loh, tapi itu Edi Rahmayadi nggak apa-apa Bu, langsung dikasih surat tugas. Lain ku bilang, lain situasinya. Jangan disama-samakan, ya. Jadi itu dia. Kalau aku memang pesimis ini, yang namanya Anies dicalonkan, udahlah kuburlah mimpimu itu dalam-dalam. Dan yang terakhir, ini yang paling fatal, ya. Kalau sempat Anies dicalonkan sama PDIP, ini artinya PDIP sedang membuat Anies, ya, sedang menata Anies, sedang mempersiapkan Anies untuk menjadi calon presiden 2029. Dan PDIP tidak mau kehilangan sekali lagi. Karena apa? Ku bilang tadi, yang namanya Anies, dia akan rela meninggalkan tuannya setelah dia mendapatkan apa yang dia mau. Iya, ya. Dulu ya Anies ini waktu dia masih menjadi capres, dia ini menjadi magnet, ya kan? Banyak partai politik yang mau mengusung dia. Tapi setelah kalah dia menjadi kalah nyapres dia, sekarang ini dia seperti benalu. Dia nggak sadar itu. Maksudnya apa? Kalau dulu dia seperti magnet, semua partai tertarik untuk mengusung dia. Bukan semua sih, banyak ya. Tapi sekarang dia seperti benalu. Siapa aja partai mau mengusung ikut. Siapa aja partai mau mengusung ikut. Itu dia. Jadi makanya ini, karena apa? Ini orang nggak seperti Prabowo. Ini orang tidak punya partai. Ini orang tidak seperti Ahok. Ini orang bukan orang di dalam pengurus dalam sebuah partai. Itu aja. Ya, kalau ku bilang sudahlah. Kalau memang sudah waktunya dimatikan karir politiknya Anies, matikan dari sekarang juga. Bukan provokatif, tidak. Tapi ini PDIP harus hati-hati. Jangan dia itu lebih mengutamakan orang lain daripada kader sendiri. Cukuplah kejadian Sumatera Utara. Sumatera Utara beda, wakilnya tetap dari mereka, gitu ya. Memang dengan kalkulasi politik. Tapi kalau ini Jakarta beda, bos. 5 tahun lagi gubernur Jakarta itu kemungkinan besarnya bertarung di dalam pilpres. Itu dia. Apakah ya? Minum dulu. Apakah Megawati siap dengan konsekuensi itu? Kurasa enggak. Makanya kalau ku bilang ya, calon yang paling kuat itu adalah Ahok, bukan Jarot. Apalagi Masinton, apalagi Arteria Dahlan yang kemarin keliling-keliling itu. Ahok nggak ada itu keliling. Iya. Yang pertama dia punya track record bagus. Yang kedua ya, aku bukan lagi mengiklankan ini, aku berbicara padanya. Yang kedua, dia punya daya saing untuk melawan RK. Karena apa? Dia ada partai gitu loh ya. Walaupun dia bukan yang punya partai, tapi dia ada partai. Nggak kayak si Anies. Yang ketiga, dia punya pengalaman sebagai gubernur. Itu dia. Yang keempat, pemilihnya masih banyak. Masih banyak, jujur saja. Kalau namanya Ahok, yakinlah kalian, bukan cuma di kalangan PDIP. Banyak pemilih-pemilih Ahok ini. Gitu loh ya. Jadi kalau kurasa, untuk hitung-hitungannya, Megawati nggak akan pernah mengambil resiko untuk mengambil yang namanya si Anies Baswedan. Karena apa? Gak mungkin lah. Apalah harganya sebuah benalu. Iya. Kalau ku bilang ini Megawati sama Bapak Prabowo ini sudah calling-callingan ini. Gimana Wok? Gimana menurutmu ini siapa si Anies nih Wok? Alah, gak usah diambil itu Mbak. Pengkhianat itu. Kemarin aku dicucuknya dari belakang. Nanti kau bentar lagi aku kena cucuk kau. Itu lain itu ambisinya itu.
Iya, jujur aja lah aku bilang. Udahlah, ya ini kalau dibiarkan merajalela, hati-hati ya. Baru yang keempat, kenapa Ahok itu lebih kuat? Karena gini, Ahok ini adalah senjata terakhir, ya. Ini senjata terakhir bagi PDIP untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Jujur gue bilang ya, ketika dia nanti sudah mulai menampakkan, kalau memang menang dia ya, mudah-mudahan menang. Kalau dia sudah mulai menampakkan bagaimana kinerjanya ya, orang sudah mulai percaya, oh iya ternyata betul. Ya ternyata memang betul-betul PDIP masih mempunyai kader yang terbaik. Itu dia. Jangan Masinton. Ya, jangan juga Jarot. Lain di mulut, lain di hati. Iya, coba dulu mengagung-agungkan, mengilu-ilukan Jokowi. Sekarang apa dia bilang? Nggak bisa lagi nggak usah diundang itu Bapak Joko Widodo, lagi sibuk atau menyibukkan diri katanya. Aduh, jadi itulah. Mudah-mudahan suara kita, suara kalian didengar sama Ibu Megawati ya. Kalau aku bilang ya, tidak akan mungkin yang nama PDIP itu akan mengusung Anies, tidak mungkin. Makan kalian yang enak itu anak-anak apa? Makan. Tapi terserah ya, kita akan lihat nanti ya. Anak abah ini kan nggak tahu malu ini. Iya, nggak didukung PKS, digeruduknya kantor PKS. Nggak didukung Nasdem, didatanginya kantor Nasdem. Kemarin minta sama PDIP, nanti nggak didukung PDIP, nagih-nagih itu. Mananya? Katanya mau didukung. Rata-rata nggak tahu diri. Masih ingat kan ada video beredar katanya setelah putusan MK, apa kata siapa si Anies? Jadilah tuan rumah di tanah sendiri. Tuan rumah di tanah sendiri. Di mana kampungmu? Kami masih di sini. Kampungmu di mana? Nggak usah banyak kali lah ya. Sementara kemarin itu juga pernah kau plesetkan masalah pribumi dengan non pribumi. Itu nggak boleh. Ini manusia kalau dibiarkan memimpin Jakarta, ini Jakarta akan terpolarisasi. Saking semangatnya kita. Ya. Ini dia, ya nanti perhatikanlah, ya kan permainannya ayat-ayat agama lagi, main-main pocong lagi, nanti keluar lagi keranda mayat, penistaan agama nanti disebutkan di mana-mana. Udahlah, kalau orang-orang model kayak gini kan itu aja senjatanya itu, cemana mau dibilang kunci surga sama orang itu. Tapi orang itu nggak sadar itu duplikatnya. Yang aslinya di sini nih. Enggak bersanda. Yang aslinya itulah di dalam hati masing-masing. Ya kalau bicara tentang surga, hubunganmu dengan Tuhanmu lah, ya kan. Mana ada, makanya orang ini kan suka kali mencampur baur antara politik dengan agama. Ya itu dia. Ya kalau ku bilang ya Ahok lah, Bu Mega. Ahok. Biar seru permainan itu Bu dengan Kim gitu loh. Iya gitu, biar enak gitu loh ya. Supaya kepercayaan masyarakat kembali sama Ibu ya. Sehat-sehat Ibu, sehat-sehat juga dengan bapak-bapak yang di atas sana. Adiana Pitupulu, Masinton Pasaribu, Arteria Dalan, Jarot, dan semuanya aku doakan kalian selalu mendapatkan yang terbaik. Kalau nggak sekarang ya kapan-kapan. bercanda kan boleh kan, itu dia ya. Mudah-mudahan yang demo itu kemarin juga yang coret-coret ngomong kotor itu bertobat mulutmu itu. Orang lagi demo memperjuangkan suara rakyat, kau bikin tulisan tahap apa aja. Ada pula lagi bikin gambar alat kelamin. Itu namanya garbage in garbage out. Apa sampah yang masuk sampai yang keluar, berarti sampai isi otaknya itu. Nggak punya nggak punya toto kromo. Yowes ya. Kalau kayak gitu, salam parbelak, salam NKRI. NKRI harga mati.